1. Qadha secara bahasa artinya A. Ukuran, B. Takaran, C. Ketetapan, D. Kepastian. Jawabannya C. Ketetapan. 2. Aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketetapan atau qadha disebut A. Qadar, B. Qadha, C. Hukum, D. Aturan. Jawabannya A. Qadar. 3. Perpaduan antara qadha dan qadar disebut A. Qadar, B. Takdir, C. Qadha, D. Syariah. Jawabannya B. Takdir. 4. Takdir yang dapat diusahakan oleh manusia disebut A. Takdir mubram, B. Takdir mu'allak, C. Takdirullah, D. Takdir biasa. Jawabannya B. Takdir mu'allak. 5. Contoh takdir mubram yaitu A. Kecerdasan, B. Kecantikan, C. Kematian, D. Kesehatan. Jawabannya C. Kematian. 6. Berikut ini firman Allah dalam Al-Quran tentang qadha dan qadar, kecuali A. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, B. Quran Surat Al-Qamar ayat 49, C. Quran Surat Al-Hadid ayat 22, D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Jawabannya D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. 7. 1. Menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal. 2. Selalu semangat berusaha untuk mencapai keberhasilan, ikhtiar. 3. Membiasakan diri bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur. 4. Memiliki angan-angan yang melebihi kemampuan, terlalu optimis. Dari nomor 1 sampai dengan 4, yang bukan merupakan perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar adalah nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya D. 4. Memiliki angan-angan yang melebihi kemampuan atau terlalu optimis. 8. Usia remaja antara A. 12 sampai dengan 17 tahun, B. 15 sampai dengan 19 tahun, C. 17 sampai dengan 21 tahun, D. 19 sampai dengan 21 tahun. Jawabannya C. 17 sampai dengan 21 tahun. 9. Sifat-sifat remaja yang paling menyolok adalah A. Mengalah, B. Menentang, C. Menerima, D. Menang sendiri. Jawabannya B. Menentang. 10. Ciri-ciri remaja yang cerdas diantaranya A. Gemar membaca buku, B. Gemar bergaul dengan siapa saja, C. Suka keliling kota, D. Suka menyendiri. Jawabannya A. Gemar membaca buku. 11. Sesama remaja, setidaknya sikap remaja adalah A. Menjaga harga diri agar tidak terkalahkan dengan remaja yang lain, B. Menjaga perkataan dan sikap sesama remaja agar tidak terjadi permusuhan, C. Selalu mengikuti kegiatan remaja lainnya meskipun kurang sesuai dengan minat, D. Selalu setia kawan dalam keadaan apa saja meskipun merugikan diri sendiri. Jawabannya B. Menjaga perkataan dan sikap sesama remaja agar tidak terjadi permusuhan. 12. Pergaulan remaja yang menyesatkan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pergaulan remaja sebaiknya A. Tidak mengganggu pergaulan orang-orang dewasa, B. Membuat kelompok remaja yang sealiran saja, C. Menghindari pergaulan bebas, D. Ditiadakan saja. Jawabannya C. Menghindari pergaulan bebas. 13. Cara menghindari dari pergaulan sesat dalam pergaulan remaja adalah A. Remaja menyibukkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi remaja. B. Remaja membuat klub-klub tertentu untuk memperkuat persahabatan. C. Remaja mengadakan acara terus-menerus tanpa mengenal lelah. D. Remaja bekerja membanting tulang untuk keluarganya. Jawabannya A. Remaja menyibukkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi remaja. 14.
Kolom A sampai dengan kolom D di atas merupakan dampak negatif pergaulan remaja yang menyesatkan, kecuali A. Kolom D, B. Kolom C, C. Kolom B, D. Kolom A. Jawabannya A. Kolom D, yaitu jika segera bertobat, hidupnya dijamin menjadi mulia. Tidak ada seorang pun yang mau berteman. 15. Bagi orang lain, pergaulan remaja yang tersesat akan menuai akibat buruk. A. Dikucilkan dalam masyarakat. B. Dijauhi teman dan tetangga. C. Tidak dianggap manusia oleh masyarakat. D. Ditinggalkan orang tuanya. Jawabannya B. Dijauhi teman dan tetangga. 16. Perilaku terpuji remaja antara lain: A. Membantu mencari nafkah orang tua. B. Menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan. C. Mentaati perintah orang tua selama dalam kebaikan. D. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal tanpa izin orang tua. Jawabannya C. Mentaati perintah kedua orang tua selama dalam kebaikan. 17. Dengan beradab islami dalam pergaulan remaja, maka hikmahnya: A. Akan menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia. B. Dapat memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya saja. C. Tidak bertampak positif bagi lingkungan tempat tinggalnya. D. Dipercaya menjadi pemuka masyarakat untuk kaum muda. Jawabannya A. Akan menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia. 18. Remaja yang baik contohnya sebagai berikut. A. Raffi setiap hari membantu orang tuanya dengan sangat terpaksa menjual bakso. B. Nena sangat membanggakan ayahnya, Pak Hirman, yang konglomerat di desanya. C. Salman berusaha menunjukkan kemampuan sendiri tanpa menunjukkan kemampuan ayahnya yang terkenal tokoh masyarakat. D. Rina selalu menyebut dan menyertakan nama ayahnya yang terkenal ahli di bidang pertanian pada kesempatan-kesempatan tertentu. Jawabannya C. Salman berusaha menunjukkan kemampuan sendiri tanpa menunjukkan kemampuan ayahnya yang terkenal tokoh masyarakat. 19. Adab berjalan diatur dalam Islam supaya: A. Manusia tidak berjalan seenaknya dan sesuka hatinya tanpa menghiraukan kepantasan berjalan. B. Manusia tidak berjalan seenaknya dan sesuka hatinya tetapi menghiraukan kepantasan berjalan. C. Manusia berjalan seenaknya dan sesuka hatinya tanpa menghiraukan kepantasan berjalan. D. Manusia berjalan seenaknya dan sesuka hatinya tetapi tidak menghiraukan kepantasan berjalan. Jawabannya A. Manusia tidak berjalan seenaknya dan sesuka hatinya tanpa menghiraukan kepantasan berjalan. 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi: وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Maksud dari ayat tersebut adalah: A. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak menunduk. B. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. C. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak mendongak. D. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak menoleh. Jawabannya B. Hendaknya manusia berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. 21. Yang termasuk adab berjalan menurut Islam yaitu: A. Berjalan dengan tenang dan cepat sekali, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. B. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan membungkuk dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. C. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan tidak harus normal. D. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. Jawabannya
D. Berjalan dengan tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk, berjalan normal. 22. Adab berpakaian yang baik di antaranya: A. Laki-laki berpakaian seperti pakaian wanita. B. Wanita tidak harus berpakaian dengan model pakaian wanita. C. Laki-laki diperbolehkan berpakaian seperti pakaian wanita. D. Wanita tidak boleh berpakaian seperti pakaian laki-laki. Jawabannya D. Wanita tidak boleh berpakaian seperti pakaian laki-laki. 23. Pakaian seragam sekolah tidak termasuk: A. Pakaian yang diperbolehkan untuk tidak dipakai karena modelnya bermacam-macam. B. Pakaian yang wajib dipakai karena sudah menjadi kesepakatan menutup aurat. C. Pakaian yang harus dipakai walaupun tidak menutup aurat. D. Pakaian yang tidak boleh dipakai karena tidak menutup aurat. Jawabannya C. Pakaian yang harus dipakai walaupun tidak menutup aurat. 24. Pernyataan yang paling tepat adalah: A. Pakaian yang islami adalah menutup aurat dengan model seperti budaya orang Arab. B. Pakaian yang islami adalah menutup aurat tidak ketat dengan model bebas. C. Pakaian yang islami adalah tidak ketat, tertutup dengan model budaya orang Arab. D. Pakaian yang islami adalah tidak ketat, model sesuai budaya bangsa masing-masing. Jawabannya B. Pakaian yang islami adalah menutup aurat tidak ketat dengan model bebas. 25. Perhatikan ayat berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Arti ayat tersebut adalah: jawabannya A. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar makan dan minum yang halal dan baik. Maksudnya, A. Makan dan minum dari rezeki yang halal dan jenis makanan dan minuman yang disukai. B. Makan dan minum dari rezeki dari mana saja dan jenis makanan dan minuman yang halal. C. Makan dan minum dari rezeki dan jenis makanan dan minuman yang halal. D. Makan dan minum dari rezeki dan jenis makanan dan minuman yang baik. Jawabannya C. Makan dan minum dari rezeki dan jenis makanan dan minuman yang halal. 27. Makan dan minum dianjurkan jangan sampai terlalu kenyang supaya A. Pikiran selalu jernih, perasaan tenang dan hati tidak keras. B. Badan sehat, pikiran selalu jernih dan hati bahagia. C. Pikiran selalu jernih, berat badan seimbang dan hati tidak keras. D. Badan sehat, pikiran selalu jernih dan hati tidak keras. Jawabannya D. Badan sehat, pikiran selalu jernih dan hati tidak keras. 28. Makan dan minum yang tidak sesuai ajaran Islam, yaitu A. Diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. B. Dengan berbicara terus, yang penting tidak sampai tersedak. C. Mulai makan dari pinggir dan tidak sampai kekenyangan. D. Menggunakan tangan kanan kecuali jika tangan kanan tidak berfungsi. Jawabannya B. Dengan berbicara terus, yang penting tidak sampai tersedak. 29. Hikmah menerapkan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam adalah: A. Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. B. Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita tinggal melakukannya. C. Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur dan kita tidak harus mentaatinya. D.
Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur dan kita boleh menerapkan atau tidak. Jawabannya A. Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. 30. Makan dan minum yang berlebihan berakibat A. Dapat menyisakan dan memberikannya kepada orang lain. B. Kurang beradab dan akan menimbulkan sifat tamak. C. Kelihatan hidup berkecukupan dan rezekinya banyak. D. Badan kegemukan tetapi bebas makan dan minum apa saja. Jawabannya B. Kurang beradab dan akan menimbulkan sifat tamak. 31. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an keturunan dari A. Bani Abbasiyah, B. Bani Umayyah, C. Bani Hashim, D. Bani As'ad. Jawabannya B. Bani Umayyah. 32. Utsman bin Affan terkenal berakhlak mulia sejak belia. Contohnya A. Meskipun terlahir dari keluarga kaya raya tetapi tidak sombong. B. Hidupnya hanya untuk beribadah sholat tanpa bekerja. C. Selalu menggunakan waktu untuk mengembangkan usahanya. D. Suka bersedekah padahal dirinya sendiri kekurangan. Jawabannya A. Meskipun terlahir dari keluarga kaya raya tetapi tidak sombong. 33. Sifat kedermawanan Utsman bin Affan ditunjukkan dengan A. Membagi-bagikan sedekah untuk seluruh rakyatnya ketika menjadi khalifah. B. Membeli sumur orang Yahudi diperuntukkan untuk kaum muslimin. C. Menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. D. Memberikan zakat per tahun bagi kaum du'afa. Jawabannya B. Membeli sumur orang Yahudi diperuntukkan untuk kaum muslimin. 34. Utsman bin Affan dijuluki dengan sebutan Zunnurain yang artinya A. Yang memiliki dua mata hati, B. Yang memiliki dua cahaya, C. Yang memiliki dua mata hati, D. Yang menyimpan dua cahaya. Jawabannya B. Yang memiliki dua cahaya. 35. Teladan-teladan yang diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an di bawah ini kecuali A. Lemah lembut dan santun, B. Sederhana dan sabar, C. Rela berkorban, D. Pandai bergaul. Jawabannya D. Pandai bergaul. 36. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dilahirkan dengan nama pemberian orang tuanya yaitu Haidar yang artinya A. Penyayang atau yang disegani, B. Pemberani atau yang disegani, C. Periang atau yang disegani, D. Pendiam atau yang disegani. Jawabannya B. Pemberani atau yang disegani. 37. 1. Cerdas, 2. Sederhana, C. Taat beribadah, 4. Pemberani, 5. Pendiam, 6. Ahli tafsir. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang berhubungan dengan Ali bin Abi Thalib antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 5, C. 3, 4, 5, 6, D. 1, 2, 3, 5. Jawabannya A. 1, 2, 3, 4. 38. Pada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk A. Menjaga rumah Rasulullah untuk menghadang musuh yang datang, B. Menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, C. Tidur di kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui kaum kafir Quraisy, D. Melawan musuh ketika menyerang pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya C. Tidur di kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. 39. Cara-cara meneladani kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib diantaranya A. Melanjutkan perjuangan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk berperang.
B. Mengambil hikmah yang ada dalam kisah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. C. Menyiasati terjadinya peristiwa yang sama pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. D. Membiarkan saja peristiwa pada tahun yang telah lalu karena peristiwa biasa terjadi. Jawabannya B. Mengambil hikmah yang ada dalam kisah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 40. Hikmah meneladani keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib antara lain di bawah ini, kecuali A. Mengetahui sejarah masa lalu yang sangat berarti, dalam hal ini kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. B. Mendapatkan teladan dari tokoh-tokoh penting dalam Islam. C. Menjadikan kita semua sebagai insan teladan. D. Mengingatkan kembali kisah perjuangan dan pengorbanan sahabat Rasulullah dalam membela Islam. Jawabannya C. Menjadikan kita semua sebagai insan teladan. 1. Apa pengertian qada dan qadar secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana atau qada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tulis Quran Surat Al-Isra beserta artinya larangan mendekati zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Mengapa Islam memerintahkan beradab dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum? Jadi kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum karena selain menjalani ajaran Islam juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. 4. Teladan-teladan apa sajakah yang diberikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? 1. Berbudi pekerti luhur. 2. Cerdas dan ahli ilmu. 3. Bijaksana mengambil keputusan. 4. Pemberani. 5. Bersemangat menegakkan kebenaran. 6. Tegas dan bertanggung jawab. 7. Sederhana dan rendah hati.